8 negara anggota NATO sepakat untuk menanggung biaya paket senjata Amerika Serikat, AS, senilai 430 juta euro atau sekitar 8,3 triliun rupiah untuk Ukraina. Inisiatif pendanaan kolektif ini diumumkan oleh Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan pertahanan Kiev di tengah perang yang terus berlanjut. 8 negara yang terlibat dalam skema tersebut adalah Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Latvia, Lituania, Norwegia, dan Swedia. Mereka akan membiayai paket bantuan itu melalui mekanisme daftar persyaratan prioritas Ukraina, sebuah program yang disetujui pada September 2025. Program tersebut memberi wewenang kepada Washington untuk memasok senjata kepada Kiev, sementara negara-negara Eropa anggota NATO menanggung biayanya. Skema ini dirancang untuk mempercepat alur pengiriman senjata, sekaligus memastikan beban finansial tidak sepenuhnya ditanggung AS. Respons AS dan sikap Presiden Trump. Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan pendekatannya yang lebih ketat terhadap pendanaan militer luar negeri. Trump berulang kali mengkritik kebijakan pendahulunya, Joe Biden, yang memberikan bantuan besar untuk Ukraina. Ia bahkan menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai "sales terbaik di dunia" karena berhasil mendapatkan dukungan besar dari negara-negara barat. Dalam pernyataan terbarunya, Trump mengatakan Washington telah menghabiskan 350 miliar dolar Amerika sejak perang dimulai. Menurutnya, AS tak lagi akan mengalokasikan dana sebesar itu, dan kini negara-negara Eropa harus menanggung porsi beban yang lebih besar. Sekarang mereka membayar kita melalui NATO, ujar Trump, menegaskan kembali bahwa tanggung jawab dalam mendukung Ukraina harus dibagi secara seimbang antar anggota aliansi. Rutte, skema kolektif mempercepat dukungan. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menjelaskan bahwa skema pendanaan bersama ini merupakan cara praktis untuk memastikan Kiev menerima bantuan peralatan militer tepat waktu. Menurutnya, kebutuhan Ukraina terus berkembang, terutama menghadapi tekanan militer Rusia di sektor timur dan selatan negara tersebut. Kami mengidentifikasi prioritas Ukraina, AS menyediakan pasokan, dan negara-negara anggota menanggung biayanya. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan aliran bantuan tetap stabil, kata Rutte dalam konferensi pers. Rutte menilai dukungan kolektif ini juga menjadi sinyal penting bagi Moskwa mengenai komitmen jangka panjang NATO terhadap pertahanan Ukraina. Kiev dihantam tekanan soal korupsi. Di balik dukungan baru dari NATO, pemerintah Ukraina sedang menghadapi tekanan domestik dan internasional terkait isu korupsi. Awal pekan ini, Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina mendakwa 7 orang atas dugaan suap dan penggelapan di sektor energi. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Timur Mindich, mantan mitra bisnis lama Presiden Zelensky. Kasus tersebut menambah daftar panjang tuduhan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat tinggi Ukraina. Sebagian besar sektor yang diperiksa adalah sektor energi dan pembangunan, yang selama 2 tahun terakhir banyak bergantung pada bantuan negara-negara barat. Diplomat senior Uni Eropa, Kaja Kallas, meminta Kiev menangani kasus tersebut dengan sangat cepat. Ia menegaskan bahwa dana publik, termasuk bantuan dari negara-negara Eropa, harus dipastikan benar-benar digunakan untuk kepentingan perang dan kebutuhan pertahanan. Uang rakyat harus disalurkan ke garis depan, kata Kallas, menyoroti urgensi reformasi tata kelola di Ukraina. Rusia menilai dukungan NATO memperpanjang konflik. Dari sisi lain, Rusia kembali melontarkan kritik tajam terhadap langkah negara-negara NATO. Moskwa menilai bantuan kolektif dari negara-negara Nordik dan Baltik tersebut tidak akan mengubah keadaan di medan perang dan justru memperpanjang penderitaan warga Ukraina. Pejabat Rusia menuduh negara-negara Eropa enggan mengakui bahwa strategi mereka selama ini gagal meredam konflik. Mereka berpendapat bahwa aliran senjata ke Kiev hanya memperburuk ketegangan dan menghambat peluang penyelesaian diplomatik. Meski begitu, negara-negara NATO tetap memandang dukungan terhadap Ukraina sebagai bagian dari keamanan kolektif Eropa. Ketidakstabilan di wilayah tersebut dinilai dapat berdampak langsung pada keamanan negara-negara anggota. Skema pendanaan kolektif jadi tren baru di NATO. Pengamat hubungan internasional menilai bahwa paket 430 juta euro ini mencerminkan perubahan dinamika dalam NATO. Jika sebelumnya AS menjadi penyandang dana terbesar dalam banyak operasi dan bantuan militer, kini negara-negara Eropa mulai mengambil peran lebih besar. Skema pendanaan bersama ini juga dianggap sebagai kompromi antara tuntutan Trump agar Eropa meningkatkan kontribusi mereka dan kebutuhan strategis NATO untuk mempertahankan dukungan kepada Ukraina. Beberapa analis menyebut, jika model ini berhasil, bukan tidak mungkin NATO akan memperluas mekanisme serupa untuk program pertahanan lain di masa mendatang. Ukraina masih bergantung pada dukungan luar negeri. Meskipun menghadapi tekanan terkait reformasi internal, Ukraina masih sangat mengandalkan bantuan internasional untuk mempertahankan pertahanannya. Kekurangan amunisi, kebutuhan sistem anti-rudal,
dan peralatan logistik menjadi tantangan besar yang belum dapat dipenuhi secara mandiri oleh Kiev. Bagi negara-negara Nordik dan Baltik yang berbatasan langsung atau dekat dengan Rusia, mendukung Ukraina juga dianggap sebagai investasi keamanan. Konflik yang berkepanjangan dinilai berpotensi mengancam wilayah mereka secara langsung jika tidak diatasi. Belum ada rincian spesifik soal jenis senjata. Meski telah disepakati pendanaan kolektif sebesar 430 juta euro, NATO belum rinci jenis senjata apa yang akan dikirimkan AS kepada Ukraina melalui skema ini. Namun, pejabat aliansi menyebut prioritas saat ini adalah sistem pertahanan udara, amunisi artileri, dan peralatan mobilisasi pasukan. Pengadaan peralatan tersebut akan disesuaikan dengan laporan kebutuhan terbaru Ukraina dan situasi di garis depan.